Halo semuanya, balik lagi di App Review ID bersama gue Giar. Buat kalian para pelajar SMP SMA yang lagi cari laptop buat keperluan sekolah, kalian ngeklik video yang tepat. Karena di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop yang diperuntukkan buat pelajar, yaitu Acer Aspire 3 A314. Ya walaupun nantinya mungkin kalian nggak ambil laptop ini karena stoknya lumayan langka, atau mungkin karena alasan lain, seenggaknya kalian bisa dapat sedikit gambaran spesifikasi laptop yang cocok buat pelajar itu seperti apa. Oke, jadi Acer Aspire 3 A314 ini punya beberapa versi lagi dengan spesifikasi yang berbeda juga. Untuk yang gue bahas ini adalah Acer Aspire 3 A314 strip 22 strip A667 dengan CPU AMD 3020E, RAM 4GB, dan NVMe SSD 256GB. Laptop ini dibanderol dengan harga 4 jutaan, tapi sayangnya saat ini stoknya udah cukup langka ya yang versi AMD 3020E ini. Rata-rata stok yang masih ada di pasaran itu yang versi lebih tinggi sedikit CPU-nya, yaitu versi AMD Athlon Silver 3050U, yang mana lebih bagus sedikit sih. Jadi nggak ada masalah, kalian bisa ambil yang varian itu juga. Oh iya, di video review laptop kali ini gue nggak ada tes untuk game sama sekali, karena emang dari segi spesifikasi dan target pasar laptop ini ya bukan buat gamer. So, buat gaming di laptop ini sama sekali nggak gue saranin. Seperti yang udah gue mention sebelumnya, kalau laptop ini menggunakan CPU AMD 3020E yang merupakan CPU entry level rilisan tahun 2020 dari AMD. Buat kebutuhan ngerjain tugas di seputaran Microsoft Office, browsing-browsing materi, dan sesekali nonton YouTube, menurut gue CPU ini masih bisa banget diandalin. Bahkan dari penggunaan gue buat ngetik skrip video ini sambil browsing-browsing spesifikasi sih ini terbilangnya lancar banget ya. Hasil pengujian benchmark sintetis menggunakan Cinebench R15, CPU ini dapat skor 176 untuk multicore dan 95 untuk single core. Skornya emang gak beda jauh dengan AMD Athlon Silver, tapi tetap AMD Athlon Silver masih lebih unggul sedikit. Terus buat konsistensinya juga bagus ya, cukup konsisten. Dari 5 pengujian berturut-turut, skor yang didapetin itu nggak beda-beda terlalu jauh. Kemudian buat Geekbench 5 dapat skor single core 636 dan multicore 1158. Dibekalin RAM 4GB buat multitasking ringan sih oke-oke aja ya, tapi kalau buat buka beberapa software secara bersamaan, kayak misalnya buka browser, Microsoft Word, kemudian software lain lagi, tentunya bakalan berasa nyesek. RAM-nya ini upgradable, tapi cuma disediain satu slot aja. Jadi konfigurasinya masih single channel dan kalau mau upgrade ya harus ganti RAM bawaan dari si laptopnya ini. Dan begitu juga dengan SSD NVMe-nya, bisa di-upgrade tapi SSD-nya yang lama harus dilepas. Tapi kalau menurut gua pribadi sih RAM 4GB dan SSD NVMe 256GB ini buat kebutuhan pelajar udah cukup banget sih. Terutama ya pelajar SMP SMA yang emang pakai laptop buat nugas sama multimedia ringan aja. SSD yang dikasih juga udah NVMe di sini, nice banget. Speednya udah tergolong ngebut, 1865MB per second untuk read dan 969 untuk write. Untuk urusan port, di sebelah kiri terdapat port charger, RJ45, Full HDMI, dan 2 buah port USB Type-E 3.2 Gen 1. Kemudian di sebelah kanan ada Kensington lock, USB Type-E 2.0, dan port combo audio jack. Untuk desain sih standar laptop budget pelajar ya, nggak ada yang gimana-gimana banget. Berbahan plastik yang cukup kokoh menurut gua, nggak berasa laptop murahan. Kemudian buat bobotnya juga masih termasuk enteng karena masih di bawah 2 kg. Laptop ini tepatnya di 1,9 kg. Gue suka dengan warna unit yang gue pegang ini ya, semacam dark blue gitu. Menurut gua warnanya ini memberikan kesan yang elegan. Salah satu hal yang gue suka lagi dari laptop ini adalah di bagian layarnya karena udah memiliki resolusi Full HD 1080p. Di harga 4 jutaan gue jarang sih nemuin laptop yang punya layar udah Full HD. Apalagi layarnya ini udah IPS juga. Jadi kualitasnya emang udah cukup bagus buat nonton YouTube atau Netflixan. Dan untuk color gamut 70% sRGB, 52% NTSC, dan 54% DCI-P3. Buat kebutuhan desain gitu sih emang gak akurat banget ya, tapi menurut gue sih ini udah lumayan lah kalau mau dipakai buat desain-desain simple. Apalagi harganya juga cuma 4 jutaan. Kemudian yang bikin gua cukup kaget juga di harga 4 jutaan adalah layar dari laptop ini udah bisa dibuka sampai 180 derajat. Sebuah fitur yang biasanya cuma ada di laptop-laptop premium.
Kemudian berdasarkan pemakaian gue bisa bilang baterai dari laptop ini awet banget. Buat pengguna nonton YouTube, ngetik skrip di Google Docs, browsing, baterai laptop ini bisa bertahan sekitar 6 jam. Bener-bener juara sih ini untuk daya tahan baterainya. Selama nyobain laptop ini kurang lebih semingguan, menurut gue Acer A314 ini punya keyboard yang nyaman banget buat ngetik. Entah kenapa rata-rata laptop yang gue review itu memang punya kualitas keyboard yang menurut gue pribadi bagus dan cocok aja gitu sama tangan gue. Pokoknya ketika gue ngetik skrip video ini pakai laptop ini, gue ngerasa nyaman banget dan jarang banget juga typo. Travel distance-nya pas dan ketika ngetik juga nggak menghasilkan suara yang berisik banget. Pokoknya ini nice lah keyboardnya. Untuk touchpad juga gue nggak ada masalah sama sekali. Touchpadnya cukup luas, ketika diklik suaranya juga halus ya. Paling yang menurut gue menjadi kekurangan utama dari laptop ini adalah di bagian webcam aja. Kualitas webcam di laptop ini benar-benar seadanya banget sih. Dan menurut gue langkah baiknya buat kebutuhan online meeting nambah webcam eksternal sama mic-nya juga sekalian biar visual dan audionya juga jadi lebih jelas. Tapi di harga 4 juta menurut gue rada kurang ajar juga sih kalau masih komplain sama kualitas webcam. Sementara di sektor lain laptop ini benar-benar udah oke. Kayak misalnya di layarnya tadi ya yang udah Full HD dan bisa dibuka sampai 180 derajat. Kesimpulannya, Acer Aspire A314 strip 22 strip A667 ini merupakan laptop yang bisa gue rekomendasiin buat kalian para pelajar SMP dan SMA. Dengan harga 4 juta, kita udah bisa dapat layar IPS Full HD dan bisa dibuka sampai 180 derajat. Terus keyboard yang typing feel-nya enak, SSD ngebut, dan RAM yang juga udah upgradable. Untuk harga 4 jutaan menurut gue ini udah worth it. Kekurangannya cuma ya tadi ya yang di bagian webcamnya aja. Tapi ya karena nih seri laptop yang cukup lama, jadi stoknya bisa dibilang udah langka. Nanti kalau gue nemu barangnya di marketplace, link produknya bakalan gue taruh di kolom deskripsi video ini. Atau ya sekalian aja ambil yang varian CPU AMD Athlon Silver 3050U. Yang serinya itu A314, strip 22, strip R430. Harganya juga masih di 4 jutaan kok, jadi tentu aja masih worth it. Linknya bakal gue taruh juga di kolom deskripsi video ini. Tinggal klik aja nanti. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.